Awalnya itu punya kelahiran yang bahagia. Tapi semua itu dihancurkan oleh seorang wanita yang misterius. Dan wanita itu Adalah lukisan ini. ini beli apa sih? Dibungkus rapat-rapat gini. Cuma lukisan. Aneh banget sih. Iya di sih. Dan nah. Cantiknya. Sayang. Kamu cantik sekali. Biar ku sayangi kamu. Arif ternyata dia. Arif, kamu ngapain? Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Di mana orangnya? Kamu sembunyikan orangnya di mana? Kamu gila apa? Di sini tidak ada siapa-siapa. Lalu kamu berani pada lukisan melakukan hal itu? Aku hanya terlalu stres. Terlalu stres boleh melakukan hal itu pada lukisan? Shelton, aku juga pria normal, dan tubuhmu belakangan ini tidak cocok untuk melakukan hal itu. Hari ini sudah terlalu larut, istirahatlah lebih awal. Dari mana krim wajah ini? Kenapa ada barang-barang ini di kamar? Ini? Hadiah yang dibundel dengan lukisan ini dilelang. Hadiah barang untuk wanita. Jangan sentuh dia. Kenapa lukisan ini terasa hangat? Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Keluar. Kamu membentakku karena sebuah lukisan. Urusanku bukan urusanmu. Pergi. Hidup saja dengan lukisan jelekmu itu. Nyonya, Anda bertengkar dengan Tuan? Ada satu hal, saya tidak tahu harus mengatakan atau tidak. Saat saya bertugas malam, saya selalu mendengar suara wanita di dalam ruang baca Tuan Muda. Apa katamu? Saya curiga Tuan diam-diam memelihara wanita di belakang Anda. Apa? Kamu bilang suamiku menyimpan perempuan di ruang baca? Jangan sembarangan bicara seperti itu. Nyonya, Tuan belakangan ini tidak hanya melamun saat makan, tengah malam juga selalu pergi ke ruang baca. Sangat misterius. Pasti sedang sibuk dengan sesuatu. Tapi dia jelas-jelas... Benar atau tidak, coba periksa saja, pasti tahu. Baik. Самже навоталмуш як бэбкер. Дарнинг. Orang di dalam lukisan itu posenya ternyata berubah. Di mana perempuan jalang itu? Serahkan dia padaku. Apa yang kau omongkan? Rumah ini selain aku, bambangku, perempuan bawan mana lagi kalau di dan lagi yang pernah mungkin pembambing masuk. Jangan cari-cari masalah di sini. Orang di dalam lukisan itu keluar, benar kan? Tadi malam aku sengaja menaburkan tepung di sini. Tak disangka hari ini benar-benar terlihat jejak kaki perempuan. Dewi, kau gila. Lukisan di dalam lukisan mana mungkin jadi manusia? Kau kebanyakan dengar cerita rakyat. Lalu bagaimana menjelaskan soal jejak kaki itu? Di rumah cuman aku dan Sari, dua perempuan. Dia selalu bersamaku. Jejak kaki ini pasti milik perempuan jalang itu. Bisa jadi itu jejak kaki tikus. Jangan berbuat onar di sini. Mau apa? Tikus di rumahmu pakai sepatu hak tinggi? Kau memang mau bertengkar denganku ya? Arif, aku menikah denganmu sudah 3 tahun. Aku mengurus segala urusan rumah tangga. Bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Jangan main-main dengan aku. Seorang perempuan mengurus rumah tangga. Bukankah itu hal yang wajar? Sungguh tidak bisa diajak bicara. Aku yang tidak bisa diajak bicara? Arif, lihat mataku. Berani kau bilang hatimu tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Itu hantu yang ada di pikiranmu sendiri. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Jelaskan semuanya padaku. Pergi. Kusuruh pergi. Tidak mengerti.
Arif, Arif, buka pintunya. Akhirnya pergi juga. Di dalam sana sangat pengap, di sini lebih nyaman. Dewi, kamu bilang anak saya selingkuh diam-diam, dia berani? Ibu, Arif terobsesi lukisan itu. Di lukisan itu, ada wanita tersembunyi. Pasti si brengsek itu sudah kehilangan akal. Belajar kebiasaan buruk. Ayo ibu lihat. Bocah brengsek, buka pintu. Kamu bisa sembunyikan wanita, tidak bisa buka pintu ya. Ibu, kenapa ibu datang? Kalau saya tidak datang, rumah ini akan hancur. Lukisan, Lukisan ada di sana. Ibu. Ibu, hati-hati. Lukisan ini panas. panas, dingin sekali. Dewi, kamu terlalu nervous. Bukan, saya gelas. Lukisan dari mana? Diberikan rumah lelang, hanya merasa bagus. Bagus bisa melihat lukisan, melakukan hal-hal rendah. Bisa marah pada istri sendiri. Ibu, saya tidak. Saya hanya merasa tekanan besar. Sesaat tidak jelas. Krim wajah dan sisir. Benar-benar barang gratis. Jika tidak percaya, tanya rumah lelang. Dewi, lukisan ini hanya lukisan biasa. Ruang ini sangat bersih. Ibu. Bahkan ibu tidak percaya saya. Dewi, ibu percaya kamu diperlakukan tidak adil. Tetapi pria seperti ini normal. Kamu adalah istri utama. Lebih toleran. Dia di dalam ini, berselingkuh dengan wanita lain. Saya mendengar langsung. Bukti? Dewi, keluarga Wijaya menikahi kamu. Karena melihat kamu baik dan bijaksana. Jangan belajar wanita pasar. Membuat rumah tidak damai. Kamu juga harus lebih tenang jika saya tahu kamu mengabaikan Dewi lagi. Saya tidak akan memaafkan kamu. Sudah, pasangan tidak ada dendam semalam. Hal ini berakhir di sini. Baik, kamu semua tidak percaya. Kalau begitu saya mencari bukti sendiri. Ayo kita bicara. Bicara apa lagi? Bukannya ibu sudah bilang, Ibu benar, aku yang terlalu tegang. Mungkin, aku memang terlalu banyak mikir. Aku cuma takut kamu akan tinggalkan rumah ini. Tinggalkan aku. Lukisan, kalau suka simpan saja. Aku tidak akan rewel lagi. kalau kamu bisa berpikir begitu, baguslah. Aku keluar dulu, urus sesuatu. Kamu sudah bersabar. Tadi siang hampir ketahuan sama dia. Kamu yang terbaik, tidak seperti Dewi si muka kuning itu, seharian curiga-curiga. Bikin kesal aja. Tapi kita harus tahan dulu. Tunggu sampai dia benar-benar percaya. Dan lengah. Tahan apa sih? Kamu ini masih saja tidak sabar. Di dalam kan bosan. Wanita itu di mana? Keluarlah. Kenapa kamu sembunyi di dalam lemari? Kamu gila. Wanita itu di mana? Aku baru saja melihatnya. Dia menaruh tangannya di bahumu. Di rumah ini cuma kita berdua, mana ada tangan lain? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas melihatnya tadi. Aku juga mendengar dia bicara padamu. Selain kamu yang paranoid sendiri, ada apa lagi? Di rumah ini dari tadi cuma aku sendiri. Lalu tadi kamu bicara dengan siapa? Aku mendengarnya. Itu aku yang sedang bicara sendiri. Arif, kamu bohong. Lukisan ini memang bermasalah. Kamu sudah kerasukan hantu. Yang bermasalah itu kamu. Lihatlah dirimu sekarang seperti apa. Kamu harus periksa otakmu. Ribut apa mau semua orang dengar? Dewi, kamu ribut apa lagi? Bu, aku tadi benar-benar mendengar dia sedang bicara dengan seorang wanita. Aku juga melihat. Bu, dia mengintip aku dari dalam lemari. Bahkan berhalusinasi ada wanita menaruh tangan di bahuku. Otaknya memang bermasalah. Dewi, apa yang sudah ibu katakan padamu sebelumnya? Kamu adalah menantu perempuan. Yang dinikahi secara resmi oleh keluarga kami. Setiap hari ribut soal lukisan, tidak pantas.
Bu, bahkan ibu tidak percaya padaku. Aku benar-benar melihatnya. Dewi, ibu percaya kamu merasa tersakiti. Belakangan ini, Arif memang mengabaikanmu. Tapi, kalian adalah suami istri. Harus saling memahami. Kamu juga. Temani Dewi lebih sering. Jangan cuma melamun memandangi lukisan ini. Kalau ibu ketahui lagi, benar-benar akan ibu sita. Baik, Bu. Sudah, masing-masing mengalah sedikit. Dewi, ikut ibu ke kamar. Malam ini ibu temani kamu tidur, biar Arif tenang-tenang sendiri. Ayo. Sebentar lagi akan kubakar si siluman rubah ini bersama dengan bingkainya menjadi abu. Malam ini harus ada penyelesaian. Sayang, biarkan kakak menyayangimu dengan baik. Kamu benar-benar cantik. Kalau ada kamu, tak ada aku. Kalau ada aku, tak ada kamu. Akan kubakar kau, semuanya akan tenang. Di belakang lukisan, kok ada ruang rahasia? Kenapa ada ruang rahasia di balik lukisan ini? Dewi, dasar jalang, kamu gila, aku bunuh kamu. Aku yang gila, kamu yang gila. Di balik lukisan ini, kenapa ada ruang rahasia? Apa isi ruang rahasia ini? Aku harus masuk dan lihat. Jalang, aku terlalu baik sama kamu. Aku bunuh kamu. Pahat. Apa yang terjadi di sini? Ibu, ada ruang rahasia di balik lukisan ini. Arif menyimpan wanita di dalamnya. Aku tidak. Dia sakit jiwa, omong kosong. Arif, katakan yang sebenarnya padaku. Sebenarnya apa isi ruangan ini? Aku... Ya, lihat, ada suara dari dalam ruang rahasia. Arif benar-benar ada di dalam ruang rahasia, menyimpan wanita. Pergi semua. Ini ruang bacaku. Siapa yang izinkan kalian masuk? Arif, kalau hari ini kau tidak izinkan kami masuk, berarti kau memang punya niat jahat. Arif, minggir. Bu, benar. Joko, Ya, jangan bergerak, Bu. Aku mohon. Beri aku sedikit muka, boleh tidak? Benar-benar tidak boleh masuk. Masuk. Kalau masuk, rumah tangga ini hancur. Hari ini aku justru mau masuk dan lihat apa sebenarnya yang ada di dalam. Bajingan. Ini semua salahmu. Kau percaya tidak kalau aku bunuh kau? tahan dia. Bu, jangan tolong. Hari ini aku justru mau masuk. Bagaimana bisa begini? Semenemeng. Semuanya selesai. Ini. Bu, lihat. Arif memang di sini, menyimpan wanita lain. Benar-benar menyimpan wanita cantik di rumah mewah. Wanita itu tidak ada di sini. Pasti sekarang bersembunyi di tempat lain. Keluar semua. Hal yang terjadi malam ini, kalau ada satu kata yang bocor. Ja, det är de Mila bilang sudah berpakai pi. Arif berdiri di depan saya. Katakan, wanita di rumah ini, siapa dia? Tak ada wanita. Tanpa Dewenta. Lalu barang-barang ini. Mungkin ini hanya pajangan. Lukisan itu hanya tipuan. Kemudian gunakan alasan melihat lukisan, masuk ke ruang baca tengah malam. Sebenarnya masuk dari pintu tersembunyi untuk bertemu diam-diam, benar kan? Lukisan itu digantung di sana untuk menutupi pintu tersembunyi. Arif, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada kuku deh? Bangsat, nama baik keluarga kita, kau yang nodai. Katakan, siapa perempuan itu? Nggak ada. Nggak ada perempuannya. Nggak ada.
Lalu barang-barang ini masa buat kamu sendiri? Iya, ini siapa? Nggak tahu, mungkin Ibu, kainnya model baru, sulamannya juga cerah. Pasti milik perempuan itu. Arif, ibu kasih kesempatan terakhir. Kamu mengaku sendiri. Ibu masih bisa jaga harga dirimu. Kalau sampai ibu yang selidiki. Siapa? Siapa di luar? Joko Sari. Apa itu perempuan yang kau sembunyikan di luar? Biar lari kemanapun, pasti ketahuan juga. Dilihat dari sikap Arif, si perempuan jalang itu sepertinya menyamar di rumah keluarga Wijaya. Ibu, nggak usah teriak. Kalau orangnya masih di dalam rumah ini, pasti ketangkep. Arif, dia ada di sini kan? Kalau tidak, mana mungkin bisa membantumu muncul dan hilang seenaknya saja. kamu bohong. Baiklah. Kamu pengkhianat, katakan. Wanita tak tahu malu itu siapa sebenarnya? Bukan ibu, bukan seperti yang ibu kira. Ibu, belakangan ini, apakah ada tamu wanita yang tinggal lama di rumah kita? Atau ada pembantu wanita baru yang istimewa? Beberapa hari lalu, sepupu jauh dari bibi sepupumu. Bukankah dia datang ke kota mencari kerja dan tinggal di rumah kita? Namanya Putri, bukan? Bangsat, meski tak sedarah dia tetap memanggilmu kakak. Kamu... Beraninya kamu. Dulu saat menikahi Dewi, apa yang kamu katakan? Kamu pantas menghadapi siapa? Bangsat kamu. Ibu, aku dan Putri saling mencintai. Dia lembut perhatian dan pengertian dibandingkan. Jadi setiap hal sengaja kamu buat agar aku menemukannya. Kamu membuatku mengira lukisan itu yang bermasalah untuk menutupi perbuatan buruk kalian. Arif, kamu bodoh sekali. Arif, kamu benar-benar licik dan penuh tipu muslihat. Kamu memperlakukan aku seperti orang bodoh, memutarku seenaknya. Ibu, Sekarang kita punya bukti dan saksi. Asal kita menemukannya, semua hal akan terungkap. Kamu, Pergi berlutut di luar. Tanpa izinku jangan berani berdiri. Dewi bawa Putri ke sini. ibu jangan menyusahkan Putri. Itu semua ide saya. Diam, sekarang kamu tidak berhak bicara. Suara ketukan pintu. ya. Nona Putri, apakah Anda tertidur? Ibu Ratna meminta Anda datang. Buka pintu. Geledah. Ya. Nyonya Dewi, yang sering dia sebut itu, kotak rotannya hilang. Dan pakaiannya juga dibawa semua. Sekarang periksa meja rias itu, apakah ada yang hilang, barang berharga. Nyonya Dewi, di dalam laci sepertinya ada beberapa lembar uang yang hilang. Dia kabur membawa barang berharganya. Di belakangan ini, apakah dia pernah menanyakan sesuatu padamu? Nyonya Dewi, saya tidak berani bicara. Oke. Nyonya Dewi, ampun. Nona Putri dia kasih saya 2 koin perak besar. Suruh saya buat keributan, biar dia bisa tahu. Saya salah pikir. Saya salah, Nyonya Dewi. Oh, yang jadi mata-mata itu kamu. Saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Nyonya Dewi, saya salah. Bangun. Untuk ini, aku belum mau menghitung dengan kamu. Sekarang aku kasih kamu 1 kesempatan untuk memperbaiki diri. Kamu rasa dia akan lari kemana? 2 hari lalu dia kayaknya tanya saya, jalan ke pelabuhan itu gimana? Dan ada tiket ke ibu kota provinsi untuk malam ini? Dia mau kabur total ya. Kamu sekarang segera cari Pak Joko penjaga pintu. Suruh dia sekarang ke pelabuhan untuk mengawasi. Baik, saya langsung pergi.
Nomor 7 sejahtera bersama. Tempat ini campuran orang baik dan buruk. Arif tahu? Bagaimana? Orangnya? Kabur, bawa beberapa baju dan barang berharga. Selain itu, dia juga menyuap Sari untuk jadi mata-mata. Benar-benar keterlaluan. Menyelinap orang, masih berani mencuri barang. Benar-benar anggap Ratna ini barang pajangan. Ibu sudah aku suruh Sari dan Pak Joko ke pelabuhan untuk mengawasi. Selain itu, di kamarnya aku menemukan ini. Nomor 7 sejahtera bersama. Nomor 7 sejahtera bersama tempat seperti ini, dia seorang gadis. Bagaimana dia tahu tempat seperti ini? Mungkinkah ini sudah direncanakan sebelumnya? Arif, kamu tahu tempat ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, setelah aku menangkapnya, aku ada cara untuk membuatnya bicara. Nyonya pelabuhan kapal dari pelabuhan ke ibu kota provinsi yang terakhir sudah berangkat setengah jam lalu. Biar dia kabur, tempatnya tetap ada. Dewi besok pagi bawa 2 orang ke nomor 7 sejahtera bersama dan tunggu di sana. Baik, Ibu. Ibu Ratna, sudah ditanyakan. Katanya tetangga kadang ada gadis muda cantik di sana. Dari deskripsinya sepertinya Nona Putri. Ternyata lalu, Aku tidak masuk ke dalam supaya tidak membuatnya curiga. Aku mengawasi di depan pintu. Akhirnya menemukan Nona Putri. Oh tidak Putri, dia keluar membawa koper sepertinya mau pergi. Orang itu sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Sedang diawasi di pintu gerbang. bawa dia ke sini. Angkat kepalamu. Kakak ipar, aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku ya, salah? Salahmu di mana? Aku seharusnya tidak kabur membawa uang, tapi Yan Er dan kakak ipar benar-benar bersih. Diam, sampai sekarang masih saja berbohong. Begitu banyak bukti yang menunjuk padamu. Aku dan kakak ipar benar-benar bersih. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Jika kalian berdua bersih, lalu kenapa di ruang baca ada sapu tanganmu? Jangan lihat lagi. Arif sudah dikurung. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kakak ipar, kakak yang paling bijaksana. Aku dan kakak ipar benar-benar bersih. Aku juga tidak tahu kenapa sapu tanganku ada di ruang rahasia. Cukup, kurung si jalang ini. Keluarga Wijaya kami tidak bisa menampung pengacau seperti ini. Kakak ipar, selamatkan aku kakak ipar. Aku tidak melakukan hal itu. Aku tidak bersalah. Tutup mulutnya. Ibu, bagaimana menenanganinya? Tahan saja dulu. Kalau Arif, biarkan dia terus berlutut sampai dia sadar. Ibu Ratna, Nyonya Dewi, aku antar air untuk Tuan Muda. Tidak usah, dia tidak akan mati kelaparan. Sari, ikut aku sebentar. Sari, tadi tatapan Putri padamu, apa maksudnya? Tidak, bukan apa-apa. Mungkin dia kesal karena aku melaporkannya. Kesal padamu? Bukannya Putri sudah menyuapimu? Kenapa kamu malah memberitahuku? Apa maksudnya? Aku takut masalahnya jadi besar. Lagi pula, aku pelayan di rumah keluarga Wijaya. Tentu harus membela majikan. Huruf Yan di sapu tangan itu sulamannya sangat halus. Putri, dia cuma sepupu yang numpang tinggal. Bisa punya keterampilan seperti itu. Mungkin ibunya yang mengajarkannya. Ibunya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sari, sudah berapa tahun kamu di rumah keluarga Wijaya? Sudah 3 tahun, Nyonya. Aku datang tahun Nyonya menikah masuk ke sini. 3 tahun. Sisir di ruang baca itu kamu ada ingat? Apa? Sisir apa? Yang warna krem, diletakkan di sebelah krim wajah. Tidak perhatikan. Sudah pergilah bekerja. Baik, Nyonya. Dewi keluarga Wijaya yang bersalah padamu. Arif si brengsek itu. Bu, jangan bicarakan ini dulu. Aku rasa barusan Putri tidak terlihat berbohong. Sorot matanya selalu melayang ke arah Sari. Sari, apa hubungannya dengan ini? Tidak tahu, tapi aku rasa Putri sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Seorang pembantu bisa buat apa? Lagi pula Sari sudah bersama kita 3 tahun, jujur dan patuh. Sisir di ruang baca ibu itu, ibu masih ingat? Ingat, kenapa?
Sepertinya aku melihat di kamar Sari ada sisir yang persis sama. Maksudmu? Aku hanya merasa kebetulan saja. Bu, Ibu ingat kapan Sari datang ke rumah kita? Tahun kamu menikah dan masuk ke sini. Ibunya adalah pengasuh kita. Kemudian sakit dan meninggal. Aku kasihan padanya. Jadi aku biarkan dia tinggal. Kalau begitu, apakah mungkin Sari dan Arif? Tidak mungkin, Dewi, aku tahu kamu marah. Tapi jangan cuma menduga-duga. Aku ingin menemui Putri sendirian dan bertanya padanya. Sekarang, Iya, pergilah hati-hati. Nyonya Dewi, buka pintu, aku ingin bicara dengannya sebentar. perintah Nyonya. Ibu Ratna sudah setuju. Baik. Datang untuk menertawakanku. Aku hanya akan bertanya sekali. Apa orang di ruang rahasia itu kamu? Maksudmu apa? Sapu tangan itu memang milikmu. Tapi sulamannya bukan. Jari telunjuk kananmu ada kapalan. Tapi itu karena sering menulis. Bukan karena jarum sulam. Kamu... Ada yang menjebakmu. Siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Karena aku bisa membuatmu sedikit lebih meringankan penderitaan. Selingkuh ditambah mencuri. Dilempar ke kolom pun masih dianggap hukuman ringan. Aku hanya tahu suatu hari sepupuku mabuk. Dia bilang padaku dia sudah lama menyukai seseorang. Kapan itu terjadi? Sudah lama sekali. Tapi beberapa waktu lalu, sepupuku tiba-tiba jadi akrab denganku. Dan menyuruhku bekerja sama dalam sandiwaranya. Katanya setelah semuanya berhasil, dia akan memberiku sejumlah uang untukku pergi jauh. Sandiwara bermain sebagai orang dalam lukisan itu? Kak, aku sudah bilang dari dulu, aku tidak bersalah. Lalu kenapa sebelumnya tidak kau katakan? Aku sudah terbiasa hidup susah. Dia cuma tergiur uangnya saja. Dan sepupuku bilang, sekali semuanya terbongkar, dia akan melindungiku. Melindungimu? Dia sendiri saja susah menyelamatkan diri. Tunggu. Ada satu hal lagi. Suatu kali sepupuku ngomong dalam tidur, memanggil sebuah nama. Nama apa? Sari. Bukannya kamu sedang berlutut, kok kamu datang? Urusanku. Jangan ikut campur urusanku. Kamu pergi menemui Putri? Kidnap. Sakit hati. Apa maumu sebenarnya? Aku ingin tahu kebenarannya. Kebenarannya adalah dia yang menggodaiku. Sesederhana itu. Di ruang rahasia, pakaian-pakaian wanita itu, perhiasan, itu miliknya. Tentu saja, aku adalah kepala keluarga. Apa yang kukatakan adalah hukum, Dewi. Jangan paksa aku. Aku yang memaksamu, kamu yang memaksaku. Kamu dan Sari sebenarnya apa hubungannya? Kamu dan Sari sebenarnya apa hubungannya? Sari. Ada apa dengan Sari? Kamu memanggil namanya dalam mimpi. Omong kosong. Putri mendengarnya. Perlu berhadapan dengannya? Aku hanya bermimpi. Bermimpi tentang ibunya. Waktu kecil ibunya pernah menyusuiku. Arif, sampai sekarang kamu masih menyembunyikannya dariku. Lihat mataku, katakan padaku, kamu dan Sari, sebenarnya ada masalah atau tidak? Tidak. Baik. Aku percaya padamu untuk terakhir kalinya. Keluar saja, aku lelah. Dewi. Keluar. Kamu berbohong. Used me to wishing. Tunggu sebentar. Sari, Ibu Ratna menyuruhmu keluar, membersihkan rumah. Ya, datang. Sari, kamu dengar kabarnya? Nona Putri mungkin akan dihukum tenggelam. Benarkah? Tentu saja, Ibu Ratna biasanya paling benci perilaku seperti ini dalam keluarga. Paling benci hal seperti ini. Kalau Tuan Muda, Tuan Muda semalaman berlutut kemarin. Pagi ini dipanggil lagi oleh Ibu Ratna untuk dimarahi. Sungguh kemalangan keluarga. iya. Dosa. Sari, kamu kan dekat dengan Ibu Ratna. Kamu pikir wanita di ruang rahasia itu bisa jadi Nona Putri? Mana aku tahu? Tapi aku dengar di ruang rahasia, sapu tangan yang ditemukan. Ada nama Nona Putri. Kalau bukan dia, siapa lagi?
Ibu tua bilang, jangan sembarangan membicarakan urusan majikan. Kayaknya kamu lupa. Iya, Kak Sari benar. Aku duluan bersih-bersih tempat lain. Ini harus ada penjelasannya. Ibu, kenapa ibu? Ibu udah keluar dari game. Katakan. Untuk menghindari menuduh orang yang tidak bersalah, mari kita periksa ruang rahasia lagi. Mungkin saja ada temuan baru. Masih ada apa lagi? Misalnya sidik jari. Dewi, kau perempuan bajingan. Diam kau. Sudah kubilang wanita itu adalah putri. Mau apa lagi? Sidik jari? Aku pernah baca di buku, katanya pola di jari setiap orang berbeda-beda. Kalau di ruang rahasia ada wanita lain, sidik jarinya pasti tertinggal di barang-barang. Bagaimana cara memeriksanya? Mudah, pakai bubuk halus untuk menyapu seluruh meja rias. Lalu bekas sidik jari akan tertinggal. Terakhir, panggil semua wanita di rumah untuk mencap jari, lalu bandingkan. Cara ini bisa dilakukan. Tidak bisa. Aku yang terlibat langsung. Siapa yang kukatakan dialah pelakunya. Apa yang kau takutkan? Kalau benar putri, sidik jarinya pasti tertinggal. Kalau bukan, juga bisa membersihkan namanya. Ya, bukan seperti itu, Dewi. Kau yang siapkan. Baik. Ibu Ratna, Nyonya Dewi minum teh saja. Letakkan saja. Ya. Ibu, lihat. Sidik jari begitu banyak. Sebagian besar adalah sidik jari pria. Tetap ini, seperti sidik jari wanita. Bawa putri ke atas untuk mencetak sidik jari. Sari, Kamu duluan. Nyonya Dewi. Aku. Aku tidak perlu kan? Aku belum pernah datang ke ruang rahasia. anggap saja sebagai formalitas. Cetak, supaya membuktikan kesucianmu. Baik. Dia bukan. Lihat, aku sudah bilang. Jangan buru-buru, masih ada putri. Cetak sidik jari. Itu juga bukan sidik jarinya. Lalu, ini sidik jari siapa? Mungkin orang itu tidak ada di antara kita. Tidak mungkin. Mungkinkah ini ditinggalkan orang sebelumnya? Lagi pula kita tidak tahu apa-apa tentang ruang rahasia ini. Iya, diam ya. Ruang rahasia ini bukan aku yang buat. Kebetulan sekali sama-sama tertinggal di meja rias ini. Tidak, Bu. Sidik jari ini masih baru. Kalau tidak mungkin langsung muncul begitu saja setelah ditaburi bedak. Lalu siapa? Sari, barusan saat kamu menempelkan sidik jari, kamu pakai tangan yang mana? Nyonya Dewi, aku biasa pakai tangan kiri. Kalau ada gitu, coba kamu pakai tangan kanan untuk mencoba lagi. Cukup, Dewi. Kamu harus memaksa sampai ada yang mati baru puas. Aku memaksa siapa? Di rumah cuma ada beberapa perempuan ini. Sudah terbukti bukan Sari. Kamu mau apa lagi? Kalau begitu, kenapa kamu tidak berani membiarkannya mencoba lagi dengan tangan kanan? Aku cuma merasa tidak perlu. Diam semua. Sari, kamu tempelkan lagi dengan tangan kanan. Ibu Ratna, aku bersumpah, benar-benar bukan aku. Aku tidak pernah pergi ke ruang rahasia. Dan lagi, aku kidal. Masa mungkin pakai tangan kanan? Oh ya, Joko. Genggam tangan kanan Sari, tempelkan lagi. Baik. Lepaskan aku. Kalian tidak boleh seperti ini. Kalian tidak boleh menuduh orang baik. Kamu. Memang aku. Kenapa? Beraninya kamu. Kenapa aku tidak berani? Aku sudah menunggu hari ini selama 3 tahun. Tingtone, sejak aku menikah dan masuk ke sini, kalian semua. Tuan muda, benar kan? Waktu itu, kau disuruh menikahi Nona keluar Gading. Bagaimana kau memelukku dan menangis? Arif, apa yang dia katakan semua benar. Dia tidak bisa mengatakannya. Aku yang akan membantumu mengatakannya. 3 tahun lalu, aku sudah dekat dengan Tuan muda. Kamu tapi malah memaksanya menikahi Nona keluar Gading, Dewi. Jadi selama ini kau membenciku. Aku harap kau mati saja. Kamu dasar apa yang kau punya? Dasar apa merebut posisiku?
Aku sudah mengikuti Tuan Muda selama 3 tahun, melayaninya makan dan berpakaian. Lalu kamu? Kau cuma bisa jadi nyonya muda di rumah keluarga Wijaya. Apalagi yang bisa kau lakukan? Diam, seorang pelayan berani bicara seperti itu? Pelayan? Ibu tua. Kau lupa siapa ibuku? Ibuku melayanimu selama 20 tahun. Lalu, dijodohkan dengan kepala pelayan di rumah ini. Saat dia meninggal, kau berjanji akan merawatku dengan baik. Aku menahanmu di rumah ini, memberimu pekerjaan. Aku menahanmu di rumah ini, memberimu pekerjaan. Itu sudah merawatmu. Merawatku? Merawatku dengan menjadikanku pelayan seumur hidup? Ini yang kau sebut merawatku dengan baik? Sialnya keluarga ini, bisa-bisanya keluarkan sampah sepertimu. Rumah keluarga Wijaya akan hancur di tanganmu. Bu, aku tidak ingin jadi tuan muda keluarga Wijaya. Aku hanya ingin hidup bersama wanita yang kucintai. Dewi setiap hari cuma sok ikut campur urusan sana-sini. Hanya Sari yang paling mengertiku. Di matamu, aku yang mengurus rumah tangga ini. Adalah Sok? Dengar itu, di hati Tuan Muda hanya ada aku. Kurang ajar, rumah tangga ini bukan urusanmu. Joko, ikat dia. Jangan mendekat. Jika mendekat lagi, aku akan mati di sini. Biar keluarga Wijaya bagaimana menjelaskannya ke orang luar. Sari, jangan lakukan hal bodoh. Tuan Muda, aku sungguh mencintaimu. Tapi ibumu dan wanita ini tidak bisa menerimaku. Aku hanya bisa mati di sini. Biar semua orang tahu, keluarga Wijaya memaksa orang sampai mati. Kau mengancamku? Ibu Ratna, sebaiknya ibu pikirkan. Jika aku mati di sini, kabar ini tersebar, semua orang akan tahu. Tuan Muda keluarga Wijaya berselingkuh dengan pelayan. Nyonya keluarga Wijaya memaksa orang sampai mati. Sari, taruh dulu pisaunya. Tidak akan kecuali Ibu Ratna mengabulkan satu permintaanku. Permintaan apa? Aku mau masuk kamar. Aku tidak perlu jadi istri utama. Aku cukup jadi istri kedua. Kalau tidak, hari ini aku mati di sini. Mimpi? Baik. Bagus. Kalau begitu, tunggulah untuk mengurus jenazahku. Sari, kau benar-benar ingin mati? Apa? Kalau kamu memang ingin mati, kamu tidak akan berada di sini dan berbicara omong kosong dengan kami. Kamu hanya berharap Arif tidak bisa meninggalkanmu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bahkan jika kamu benar-benar mati, Arif hanya akan dimarahi, rumah keluarga Wijaya akan tetap berjalan seperti biasa, dan kamu mati sia-sia tidak mendapatkan apa-apa. Jangan. Jangan datang letakkan pisau itu. Mari kita bicara baik-baik. Sari, kamu ikuti Dewi letakkan pisau itu dulu. Tuan, aku benar-benar mencintaimu. Apakah aku salah? Ikat dia. Ya, Tuan, bukankah kamu pernah berjanji padaku? Berjanji akan menikahi aku? Dewi, bagaimana menurutmu? Bawa dia ke bawah dulu. Bawa dia ke bawah. iya, pergilah. Lalu aku? Kamu kembali ke kamar dan tunggu di sana. Setelah ini selesai, kita bicara lagi. Terima kasih, Ibu Ratna. Bodoh, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Katakan, bagaimana hubunganmu dengan Sari? Sudah 3 tahun aku bersama dia. 3 tahun? Kamu menyembunyikan ini dari aku selama 3 tahun? Aku takut Anda tidak setuju. Tentu aku tidak setuju. Dia siapa? Sari baik. Sari hari ini memainkan permainan ini sangat bagus. Memaksa dengan ancaman mati. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Ibu dia benar-benar baik padaku. Benar-benar? Kalau benar-benar dia memaksa kamu menikahi dia? Ah, Arif, kamu bodoh. Dewi itu tidak ada yang buruk, keluarga baik, wajah cantik, mampu mengurus rumah tangga. Kamu malah bersama dengan yang tidak pantas bergaul. Ibu, aku juga seorang pria, aku juga perlu harga diri, aku juga perlu ada yang memuja aku. Kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Katakan, bagaimana rencanamu untuk Sari? Aku tidak tahu. Kasih dia uang, kirim dia pergi. Jangan pernah masuk ke rumah keluarga Wijaya lagi. Ibu, jangan seperti ini. Aku sudah janji akan menikahi dia. Menikahi dia? Dengan apa kamu menikahi dia? Dia pergi, atau kamu pergi? Pilih. Ibu, jangan memaksa aku, boleh? Aku kasih kamu 1 hari untuk berpikir. Besok pada waktu ini, aku ingin tahu jawabannya. Tuan, aku tahu kamu akan datang menyelamatkan aku. Sakit? Tuan, aku kira kamu tidak mau Sari lagi. Bagaimana bisa? Tuan, kita pergi.
Keluar dari rumah keluarga Wijaya ke tempat yang tidak ada orang kenal kita. Kita bisa kemana? Kemana saja boleh. Aku punya uang. Uang yang kamu kasih aku sebelumnya. Aku sudah simpan semua. Kamu simpan uang, Ya, cukup untuk kita hidup beberapa waktu. tapi ibuku? Tuan, kamu sebelumnya terus bilang cinta aku. Apakah semua itu palsu? Tentu saja tidak. Oke. Kalau begitu sekarang bawa aku pergi. Sekarang langsung pergi. Baik, kita pergi. Mau kemana anakku sayang? Bu, aku... Ibu Ratna, Arif bilang mau bawa aku pergi untuk menjalani hidup kami sendiri. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Pilih dia atau keluarga kami? Bu? Aku salah. Arif, apa katamu? Tadi kamu bilangnya tidak begitu. Sari, kita... Lupakan saja. Lupakan. Arif, apa yang kamu katakan tadi sudah kamu lupakan? Nyonya Dewi, kamu menang. Sari, tidak ada pemenang di antara kita. Kamu hampir menghancurkan kita semua. Ya. Aku yang tergoda. Aku yang menginginkan hal yang bukan milikku. Ibu Ratna, maafkan aku. Nyonya Dewi, maafkan aku. Sekarang baru tahu salah. Sudah tahu. Kalau ibuku tahu aku jadi begini, seperti ini, di alam baka pun dia tidak akan tenang. Aku Aku pergi dulu. Sari, Tuan muda, hati-hati dulu. Aku yang salah paham? Pergi berlutut di balai pemujaan leluhur keluarga. Tanpa izinku tidak boleh bangun. Di keluarga ini telah membuatmu menderita. tidak apa-apa, Bu. Simpen mimik. Laba bulan ini bertambah 30% lagi. Dewi, tetap kamu yang punya ide bagus. Ibu kita berdua adalah satu keluarga. Coba cicipi teh longjing baru yang datang. Arif pergi ke ibu kota provinsi untuk belanja barang, seharusnya segera kembali. Ya, setelah kejadian itu, dia jadi lebih dewasa, Dewi. Keluarga ini sangat beruntung ada kamu yang menopang. Ibu kita adalah satu keluarga. Jadi kalau rumah keluarga Wijaya baik, aku juga baik. Hidup ini akhirnya berjalan lancar. Ibu hari-hari ke depan akan semakin baik. Selesai.